Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan-Mu melampaui langit, namun Engkau berkenan hadir di tengah ibadah kami saat ini. Ketika kami memandang karya-Mu ya Tuhan, langit, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, kami menyadari betapa kecil dan rapuhnya kami. Tetapi Engkau mengingat kami ya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau memanggil kami menjadi umat-Mu. Sebelum firman-Mu diberitakan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Sucikanlah pikiran kami, lepaskanlah kami dari sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan ajarilah kami untuk datang sebagai anak-anak yang rindu mendengarkan suara Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Demikian sabda Tuhan yang menyapa kita di awal tahun 2026. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat tahun baru Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mari kita bernyanyi lagu yang di awal kebaktian kita tadi, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Satu kali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan pada saudara yang ada di samping kanan kiri, kita diberkati. Bapak Ibu yang di rumah boleh menyapa keluarganya. Kita diberkati Tuhan. Ya, yang sendirian di rumah bisa mengatakan aku diberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berdiri di ambang tahun yang baru, tahun 2026. Kalender berganti semalam pukul 12, angkanya berubah.
Dari 31 kembali lagi menjadi 1. Tetapi satu pertanyaan lama yang selalu kembali Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih adalah, apa yang menanti kita di depan? Apa yang akan terjadi di tahun 2026? Tahun yang baru seringkali kita sambut dengan harapan, tetapi tidak sedikit juga di antara kita yang menyambutnya dengan kecemasan dan kegelisahan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, apakah akan lebih ringan atau justru lebih berat dari tahun sebelumnya, bisa jadi. Pertanyaan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bukan hanya milik kita semalam atau hari ini, tetapi juga milik umat yang ribuan tahun lalu berdiri di ambang waktu, di pintu ketika mereka baru saja keluar dari Mesir, tetapi belum sampai ke tanah perjanjian. Mereka memang tidak lagi diperbudak Bapak Ibu dan Saudara, tetapi belum benar-benar aman. Jadi meskipun sudah keluar dari Mesir, mereka memang sudah tidak lagi diperbudak, tetapi belum aman. Karena mereka hidup di padang gurun tanpa jaminan, ya. Sewaktu-waktu ada peristiwa yang kemudian membuat mereka juga menjadi tidak aman. Jadi dalam situasi yang seperti itu, tanpa jaminan, tanpa kepastian, pokoknya mereka berjalan. Dan pada saat situasi seperti itulah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun supaya imam mengucapkan berkat yang Tuhan sampaikan untuk umatnya. Jadi berkat ini kalau kita lihat konteksnya tadi, munculnya bukan pada saat situasi yang aman, justru muncul pada saat situasi transisi, saya sebut begitu saja ya. Situasi yang berubah-ubah, situasi yang belum tentu. Bukan di tempat yang nyaman juga, tetapi di padang gurun. Jadi secara konteksnya Bapak Ibu dan Saudara, berkat imam yang disampaikan di sini adalah penegasan bahwa perjalanan bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara tidak bisa dilepas begitu saja. Di tengah ketidakpastian, di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan, di tengah ketidaktahuan Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan menaruh namanya di atas umatnya. Jadi kalau kita baca kalimat di sini, kalimat pertamanya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bagi orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan kata-kata yang sembarangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau itu, Bapak Ibu bisa membayangkan orang Israel itu hidupnya kan pindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, berpindah-pindah sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Lalu Tuhan mengatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berarti ini bukan soal hidup dan mati saja, tetapi soal bagaimana Allah sungguh-sungguh menyertai mereka meskipun mereka berpindah-pindah tempat hidup. Dari panas melindungi, dari dingin melindungi, dari musuh melindungi, dari kelaparan memberkati, dari kekurangan memberkati. Kalau kita tarik dalam konteks kita sekarang, maka hari ini maknanya adalah ketika Tuhan mengatakan Tuhan memberkati dan melindungi kita, artinya meskipun kita di tahun 2026 Bapak Ibu dan Saudara, pekerjaan kita nggak pasti nih Pak, bisa jadi PHK. Ya. Usaha juga naik turun. Itu sesuatu yang tidak pasti. Kesehatan juga bisa jadi di tahun 2026 udah mulai kerasa di akhir tahun kemarin penyakitnya.
Nah, berkat ini Bapak Ibu dan Saudara mengingatkan kita bahwa dalam situasi yang akan terjadi itu menurut perhitungan kita, Tuhan akan melindungi dan memberkati. Yang kedua, berkatnya dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kalau muka yang tersenyum pastinya lebih baik daripada muka yang manyun, ya, daripada yang cemberut. Saya lihat di sini Bapak Ibu sudah berusaha senyum ya, meskipun ngantuk barangkali semalam. Ya, bangun tidur kan nggak mungkin langsung senyum kan Bapak Ibu ya, pasti kan apa dulu lah. Kalau bangun tidur langsung senyum, yang Pak Pendeta Firus sampaikan semalam nanti surah-suri sendiri ya. Nah, itu bahaya gitu. Pasti muka yang bersinar, muka yang senyum, muka yang tidak harus glowing Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kalau sudah keriput-keriput, ada kokoloten sedikit ya nggak apa-apalah. Yang penting tersenyum, bersinar itu jauh lebih baik. Nah, analogi ini dipakai oleh kitab Bilangan, Tuhan menyinari engkau. Berarti kalau wajah Tuhan bersinar itu bukan penolakan, tetapi penerimaan. Bapak Ibu kalau jadi asar di depan pintu itu kan pasti harus tersenyum, selamat pagi, selamat hari Minggu. Enak, apalagi kalau ke salah satu bank swasta di Indonesia ya pasti penuh dengan senyuman. Kan enak ya kalau disambut dengan senyuman. Ada yang bisa saya bantu? Penerimaan, bukan penolakan. Jadi bangsa Israel percaya Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari mereka. Wajah Tuhan tetap bersinar, menerima mereka apa adanya. Begitu juga menerima kita Bapak Ibu dan Saudara apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekarang. Apapun kondisi Bapak Ibu dan Saudara sekarang. Ataupun nanti. Jadi Tuhan itu menyinari dari awal tahun ini, bukan menolak dan menghakimi. Kata berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Udah bersinar, menghadapkan wajahnya lagi, jadi tidak berpaling begitu ya. Apa yang dia beri adalah damai sejahtera. Damai sejahtera atau shalom Bapak Ibu dan Saudara itu bukan keadaan yang sempurna secara manusiawi saja, tetapi damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada konflik. Damai sejahtera ini adalah keutuhan hidup kita. Artinya kalau keutuhan hidup kita ya namanya hidup pasti ada masalah, namanya usia makin bertambah pasti ada penyakit, ya, namanya ada kekurangan, ya kita juga harus bisa prihatin. Ada banyak hal sehingga hidup itu menjadi utuh. Nah, damai sejahtera itu Bapak Ibu dan Saudara, keadaan di mana hidup ini tertata dengan baik, di mana relasi itu dipulihkan, di mana masa depan itu punya arah. Jadi meskipun kita banyak masalah, ada banyak kekurangan, tapi arah kita jelas. Arah hidup Bapak Ibu dan Saudara jelas di tahun 2026 ini. Ada yang sudah buat resolusi ya. Misalnya resolusi 2026, saya akan hidup sehat. Saya akan bangun pagi dan olahraga mulai besok tanggal 2 Januari. Saya akan mengurangi makanan-makanan yang berlemak misalnya. Resolusi itu biasanya bertahan hanya sampai Januari saja biasanya. Apalagi pendeta, wah susah itu. Suruh olahraga sama makan yang sehat susah Bapak Ibu kalau pendeta itu. Ya resolusinya beda lah kalau pendeta itu sama Tuhan sendiri ya resolusinya. Banyak tawar menawarnya sama Tuhan. Damai yang kita butuhkan dalam tahun 2026 ini adalah
damai yang seperti itu. Banyak di media sosial mengabarkan 2026 itu juga kondisi ekonomi negara kita akan turun. Sekarang sudah banyak orang yang kemudian menjadi jobless, ya, kesulitan untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kita mau melihat kondisi itu Bapak Ibu dan Saudara sebagai sebuah keutuhan dalam hidup ini. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya, dalam situasi seperti itu pun damai sejahtera Tuhan itu tetap ada. Tidak harus menunggu keadaan itu sempurna. Yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, kata-kata berkat ini diucapkan oleh imam, tetapi bukan imam yang memberkati. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong, bukan Harun atau Musa. Imam itu tugasnya menyampaikan bahwa berkat itu bukan hasil usaha manusia, tetapi dia adalah anugerah Allah yang bekerja di tengah-tengah sejarah manusia. Jadi sekali lagi, itu bukan hasil usaha manusia dalam perspektif bilangan, dia adalah anugerah yang Allah nyatakan di tengah-tengah sejarah hidup kita. Jadi di awal tahun ini Bapak Ibu dan Saudara, kita punya keyakinan, bukan hanya membawa rencana, membawa resolusi, membawa target, tetapi kita mau meyakini secara sejarah Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan hadir dan berjalan bersama-sama dengan kita di tahun 2026 ini. Dia menaruh namanya di atas umat Israel, maka dia juga menaruh namanya di atas umat GKP Jemaat Bandung. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sekarang berada, di luar negeri, di dalam negeri ya. Sekali lagi, Tuhan menaruh namanya di atas kita. Dengan demikian kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak janji 2026 akan mudah. Ya, sekali lagi, Dia nggak pernah berjanji. Tetapi yang Dia janjikan apa? Kekuatan. Yang kita minta bukan kesembuhan. Kalau kita sakit bukan hanya kesembuhan tetapi kekuatan. Kalau kita kekurangan, yang kita minta bukan hanya berkat, tetapi apa? Kesetiaan. Kalau dalam situasi melimpah mah gampang, tapi kalau dalam situasi kekurangan sulit sekali untuk bisa setia. Maka itulah berkat Tuhan yang dinyatakan hari ini bagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita sama-sama katakan kembali, aku diberkati. 1, 2, 3, aku diberkati. Kita sama-sama sekali lagi katakan, aku diberkati. Kita diberkati Tuhan, amin. Kita bersaat teduh sejenak.